Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore, selamat malam Sobat Dios semua. Senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi dan pastinya di acara live worship. Nah, buat kamu semua nih yang malam hari ini sudah bergabung, malam ini kita banyak menyembah Tuhan. Dan pastinya Isya nggak sendiri, Isya kedatangan atas tamu yang luar biasa. Sebenarnya beliau ini sudah hadir semua di tempat ini, sudah pernah sekitar 3 bulan yang lalu. Dan mereka hadir lagi. Ada Pak Pendeta Yosua, selamat malam Pak. Ada juga Kalidia. Dan kita akan sama-sama menyembah Tuhan malam hari ini. Dan buat kamu semua, yuk siapkan hati untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kami bersama Tuhan saat ini datang di hadapan-Mu bersyukur, berterima kasih. Yes. Karena anugerah-Mu kami ada hari ini dalam keadaan baik. Amin. Kami menikmati Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap mau berkata bahwa Engkau dahsyat dalam hidup kami. Amin. Engkau Yes. menyatakan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang hebat kepada kami. Yes. Kami boleh dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik hari ini. Semua karena Engkau Tuhan. Pantas kami mengucap syukur Yes. berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Sahabat-sahabat Dios yang mendengar, yang bersama-sama Tuhan hadir di Amin. tengah-tengahnya. Amin. Tuhan memberkati. Yes. Di dalam nama Yesus kami memulai dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan memberkati. Yes. Setiap tim yang ada kami saat ini mempersiapkan diri. Engkau hadir mengurapi kami. Pengurapan yang kudus turun atas Amin. kami. Yes. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pemuji, penyembah kami bersama-sama mengangkat hati kami. Bersama saudara-saudara, sahabat-sahabat Dios yang ada. Baik di rumah, baik mereka di luar, dimanapun berada. Tuhan jamah kami berdoa di dalam nama Yesus. Ruang dan waktu tidak membatasi kehadiran-Mu. Engkau hadir kepada setiap mereka yang mendengar. Amin. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Dan setiap Yesus. kami akan menerima berkat bersama-sama. Ketika kami membawa korban pujian kami, Engkau hadir di tengah-tengah pujian Haleluya. kami. Engkau Yesus hadir Tuhan. dalam kehidupan kami. Yes. Dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Sepanjang worship dinaikkan, biarlah Tuhan kami menikmati Engkau bersama sahabat-sahabat Dios yang menikmati pujian penyembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama bersyukur dan memulai live worship ini. Kami berdoa, kita semua yang sepakat bersama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Sobat Dios dimanapun berada, yuk melalui tempat ini saya mengajak semua untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Amin. Dan biarlah hidup kita hanya bagi penyembahan. Dan hidup kita hanya mau memuliakan Dia. Gunakan waktu yang terbaik kita malam hari ini dan duduk bersama kita memuji menyembah dan tinggikan Dia dimanapun saudara ada. Mungkin ada yang masih ada di pekerjaan, atau mungkin sudah ada di rumah, ataupun mungkin di mana saudara mendengarkan siaran ini. Yuk lewat tempat ini saya mengajak semua untuk kita satukan hati, untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Bebaskan rohmu pagi hari ini, malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Yes. Ayo kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Alam semesta, Tuhan ciptakan segala seisinya. amin. Itu besar bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kita hanya mau tinggikan Dia malam hari ini. Haleluya. Oh, glory Tuhan. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan melalui tempat ini. Amin. Kau ditinggikan. Amin. Yes. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Kau yang layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala
Raja, namamu besar, termulia. Biarlah Engkau yang ditinggikan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana bagimu, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Engkau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak Engkau dipuji Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mari saudara dimanapun berada, kembali lagi dari awal kita katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, Hosana. Yes, Hosana. Amin, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mari angkat kedua tanganmu, biarlah Dia yang ditinggikan. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Sekali lagi katakan, Engkau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia.
nyanyi dan bersoraklah, sebab hanya Engkau yang layak terima sembah kami Tuhan. Oh glory Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya, hati kami mau terus berglori karena Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hati kami mau berglori lebih lagi Tuhan, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian biarlah ada sorak-sorai di tempat kami berada Tuhan. Dimanapun mereka berada ada sorak-sorai kemenangan Tuhan. Bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama Sobat Dios dari awal kita sama-sama naikkan. Yesusku penyelamat, tiada yang seperti Engkau Tuhan, seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu Tuhan, penghibur, pelindung bagi setiap kami Tuhan. Yes, haleluya. Kau menara kekuatan bagi setiap jiwa. Yes, haleluya. Yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi nyanyi dan bersorak bagi Dia, haleluya, amin, glory Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji
seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, glory Tuhan, Engkau yang ditinggi-tinggikan di tengah umat-Mu yang menyembah. Malam hari ini kami hanya mau naikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu, dan Kau hadir melawat setiap umat-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan, terima pujian kami, sebab Engkau yang layak, terima glory. Haleluya. Bawa setiap hati kami Tuhan menikmati Engkau, Yesus Tuhan. Ini hatiku Tuhan, ini hati kami, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau yang layak, layak terima glory. Kecintaan kami hanya Engkau Tuhan. Tinggikan namanya, tinggikan Dia Tuhan Yesus, sebab hanya Dia yang layak terima glory, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji Engkau Yesus Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yesus Tuhan, ini hatiku Tuhan, ini hati kami, kami bawa dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Malam hari ini melalui tempat ini, biarlah ada pujian penyembahan yang mengalir, biarlah ada pujian penyembahan yang dinaikkan di setiap rumah-rumah Tuhan, di setiap pribadi lepas pribadi. Mereka menyembah Engkau, mereka meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami aman. Dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami tenang. Yesus Tuhan, menjamah setiap hati. Haleluya. Yang sedang mendengar bersama-sama. Hati kami Kau terbuka Yesus bagimu, Tuhanku. hanya menyembah Engkau saja Tuhan. Datanglah Roh Kudus, Roh Kudus Engkau hadir. hadir mengurapi. Kami terima pengurapan daripada-Mu Tuhan. Setiap kami yang naikkan puji-pujian, kami terima haleluya. pengurapan daripada Tuhan. Roh Oh, Kudus Rabat mengurapi Asyanda. kami semua. Terima kasih Tuhan. Yes. Datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Hati kami merindukan Engkau. Dengan minyak yang baru urapiku. Kau dapati setiap kami mencintai, Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Roh Kudus mengalir. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Ku
kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kembali lagi saya mengajak Sobat Dios lebih lagi datang kepada Dia. Nikmati hadirat-Nya malam hari ini. Oh haleluya Yesus Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin, haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari saya ajak Sobat Dios, angkat kedua tanganmu dimanapun saudara berada. Ini keinginan kami, ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Menyenangkan Engkau senantiasa, menyenangkan hati-Mu senantiasa Tuhan. Sebab itu keinginan dan kerinduan-Mu atas setiap kami Tuhan. Oh jamah setiap hati kami ya Bapa. Oh glory Tuhan. Mari katakan, satu yang ku rindu, Jesus Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku.
kuasa-Mu mengubahi. Sekali lagi mari bersama katakan, oh tu rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, oh glory, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya Yesus Tuhan, nikmati kasih-Nya, nikmati kehadiran-Nya. Haleluya Yesus Tuhan, Kau yang disenangkan, Kau yang ditinggikan Tuhan. Hilamaya Ramo, Shandaya Ramatakenam. Oh haleluya Yesus, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan atas setiap jiwa. Haleluya Yesus, bangkitkan setiap rohmu, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Oh Rabaya Ralamadaka nama Syande Jesus Tuhan, biarlah rohmu sendiri yang menjamah setiap kami. Kurabaya Ralama ya Ramata Syande, kuasa-Mu Tuhan mengalir, mengalir, mengalir kuasa-Mu. Jesus, oh Rabaya Mata Syande, Jesus Tuhan, oh Ramata Shena. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami rindu Engkau Tuhan semakin dalam. Bawa setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh setiap hari, setiap waktu menikmati Engkau dalam hidup kami. Ada rasa aman, ada rasa tenang, sehingga kami boleh menyembah Engkau. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Oh glory Tuhan Yesus ya, haleluya. Bawa setiap kami, yes, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat sehingga setiap kami dapat oh, memuji glory menyembah Tuhan. Sepanjang dalam waktu ini kami terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Yes. Tidak ada satu kuasa pun yang boleh menghalangi di dalam nama Yesus. Yes, haleluya. Penghalang-penghalang yang membuat kami menjadi lemah saat ini kami patahkan Dalam nama Yesus. Bangkit rohmu, Yes. bangkit berglori jiwamu. Engkau memuji-muji Tuhan. Oh Terima kasih, glory Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Terima haleluya. kasih Tuhan Yesus. Engkau mendengar suara Haleluya kami. Yesus Tuhan. Engkau mendengar setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Yes, mengalir Tuhan, mengalir kuasa-Mu Tuhan, Alirkan mengalir kuasa-Mu Tuhan dari tempat maha tinggi, mengurapi setiap anak-anak Tuhan. Oh glory, Haleluya. ini hati kami Tuhan, ini rindu kami Tuhan. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lebih lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha. Terima dalam nama Yesus. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari angkat kedua tanganmu, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kuasanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha. Nikmati kuasanya di tempat mana engkau ada malam hari ini. Yes, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, glory Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena Engkau hadir dalam Yesus Tuhan. Oh, glory Tuhan. Setiap kami. Yes, amin, haleluya. Bahkan kuasa-Mu menyembuhkan. Amin, haleluya. Menyembuhkan yang terluka. Yes. Menghibur hati yang susah. Aliran kuasa-Mu turun mengalir. Haleluya. Mengalir. Haleluya. Sahabat-sahabat, mengalir kuasa-Mu. kami membutuhkan Engkau Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Tuhan. Kami semua. Menghibur. Haleluya, Yesus Menyembuhkan Tuhan. kami semua. Biarlah kami mau senantiasa terhubung bersama Terima dengan kasih, Engkau Tuhan. Tuhan. Oh, glory Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari terus nikmati, mari terus nikmati kuasanya di tempat engkau berada malam hari ini, dimanapun engkau ada.
Mari terus nikmati kuasanya. Mari terus nikmati kehadirannya menjamah engkau. Izinkan dia lebih lagi menjamah engkau malam hari ini. Oh haleluya Yesus Tuhan. Oh glory, glory, glory Tuhan. Haleluya. Kami nikmati engkau Yesus Tuhan. Oh Rabaya Ralamata Syande. Kami berikan waktu yang terbaik kami bagi engkau ya Bapa. Bukan waktu yang sisa yang kami berikan, tetapi waktu yang terbaik yang kami berikan bagi engkau Tuhan. Oh glory Tuhan. Haleluya. 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 Bangkitkan rohmu lebih lagi. Syandaya Ramo Sande. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh Rabaya 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 Sekarabata Karabata Syande. Oh Rabata Karabata Sikarabaya Rabaya Rabaya. Haleluya. Engkau yang lemah dan letih lesu dan beban berat, datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan malam hari ini engkau dibebaskan di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Bawa setiap kami Tuhan menikmati hadir-Mu. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Biarlah senantiasa ya Bapa kami mau terus terhubung bersama dengan Engkau. Kami mau terus intim bersama dengan Engkau. Kami mau terus ada bersama dengan Engkau Tuhan di waktu-waktu kami. Haleluya Yesus Tuhan. Mari Sobat Dios dimanapun saudara berada, melalui tempat ini, buka hatimu lebih lagi. Buka hatimu lebih lagi malam hari ini. Biarkan musik mengalun. Biarkan musik menyembah Tuhan malam hari ini. Bawa hati kami lebih lagi menikmati Engkau Tuhan. Karena kecintaan kami hanya Engkau ya Bapa. Jangan tinggalkan setiap kami. Oh glory Tuhan. Baru keluar dari mulut hati. Biarlah senantiasa ada nyanyian-nyanyian baru yang keluar dari hatimu, keluar dari mulutmu Tuhan. Haleluya. Mari malam hari ini sekali lagi, dari tempatmu berada dimanapun engkau berada malam hari ini, melalui tempat ini mari engkau biar terhubung bersama dengan Tuhan. Amen. Biarlah hatimu senantiasa terkonek bersama dengan Tuhan. Sebab itu kekuatanmu, Amin. itu kekuatan kami Tuhan ketika kami terhubung bersama dengan Engkau. Amin. Tidak ada batas Tuhan untuk kami datang kepadamu. Yes, haleluya. Oh Jesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu selamanya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Lebih lagi, haleluya, ku terhubung denganmu
bersamanya Tuhan. Yes, selalu melekat bersama dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas-Mu. Haleluya. Ku terhubung dengan-Mu selamanya, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi, mari. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Oh, glory Tuhan. Amin, haleluya. Bekerjalah Roh Kudus, Engkau sebebas-bebasmu. Malam hari ini silakan Kau ambil alih lebih lagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau tunduk, kami mau taat. Bapa, ajarkan kami sebagai seorang murid, memiliki hati seorang murid, memiliki telinga seorang murid Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan isi hati-Mu ya Bapa, akan suara-Mu ya Bapa. Mari lebih lagi tambahkan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Kami gak mau menyia-nyiakan waktu ini ya Bapa, untuk kami boleh berjumpa bersama dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa malam hari ini. Mari Tuhan Roh Kudus Kau hadir menjamah setiap pribadi lepas pribadi, dan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Sobat Yos, kita masih akan terus lanjut untuk acara live worship malam hari ini. Dan tetapi saya mengingatkan buat kamu semua yang malam ini sedang bergabung, dan mungkin ada kamu punya pokok-pokok doa yang ingin didoakan, atau kamu punya pergumulan dan atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kamu. Nah, kamu bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Saya ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Dan mungkin kamu juga selama tadi pujian penyembahan dinaikkan, atau nanti pada saat firman dinaikkan, kamu mendapat sesuatu dari Tuhan, dan ingin kamu sharingkan. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu ingin kamu sharingkan, boleh. Kamu langsung chat aja ke nomor WA kita. Dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu ketika kita men-sharingkan itu, ketika kita membagikan itu kepada yang lain, itu bisa memberkati hidup banyak orang. Amin. Nah, karena tidak ada satupun yang sia-sia yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita, dan kita percaya bahwa itu pun terjadi buat hidup Sobat Dios yang ada di rumah, yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah yang sama atau mengalami pergumulan yang sama, gitu kan. Mungkin dengar cerita kamu, dari pengalaman kamu, itu tuh bisa memberkati banyak orang. Oke, kita mau lanjut lagi. Ya, kita mau dengarkan firman dulu. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih. Mas, kita masih tetap bersama-sama sahabat-sahabat Dios dimanapun berada.
Dan kita pantas bersyukur, kita semua dianugerahkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Jika ada yang berkata sekarang dalam keadaan tidak baik, percaya Tuhan hadir dan Tuhan menyembuhkan. Amin. Tuhan memulihkan. Yes. Tuhan Yesus membebaskan setiap mereka yang terbelenggu. Tuhan menolong. Dan sepanjang firman Tuhan disampaikan, Tuhan Roh Kudus memberi kekuatan kepada saya dan saudara, kepada kita semua, sahabat-sahabat Dios, untuk duduk diam mendengar firman Tuhan. Dan setiap perkataan yang keluar, firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yes. Ya, kita usahakan dalam waktu singkat ke depan, kita ada mendengar bersama-sama, buka hati, kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya menyapa dulu salam semuanya. Shalom. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama dalam waktu yang sebentar. Kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Yes. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mau bersama-sama berbagi berkat. Ya, tema firman Tuhan kita hari ini bicara tentang Jehovah Shalom. Haleluya. Tuhan adalah damai sejahtera. Saya percaya Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata salam. Bahkan setiap waktu, setiap saat kalau kita berjumpa dengan seseorang, saudara-saudara kita selalu mengucapkan salam dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Dios, kita akan belajar, kita akan lebih lagi untuk mengerti mengapa ada kata Jehovah Shalom. Tuhan adalah damai sejahtera. Jehovah Shalom salah satu dari nama Tuhan, gelar-gelar Tuhan, atau yang kita sebut kita memanggil namanya Jehovah Shalom. Ya, nama-nama Tuhan, ingat, sesuai dengan karakter dan sifat Tuhan, kekuatan dan kemampuan Tuhan. Itu menjadi kekuatan kita. Kita punya Jehovah Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Kata Jehovah Shalom kita dapat belajar dari firman Tuhan. Saya dua ayat yang dapat kita angkat untuk kita mengerti kata Shalom. Dua ayat ini mewakili dari ayat-ayat yang lain, saudara. Ya, dalam perjanjian lama kita buka di dalam Hakim 6 ayat yang ke-24. Kalau Bapak Ibu ada aplikasi Alkitab di HP atau di mana, buka boleh, saudara ya. Kita akan baca di sana. Dalam perjanjian lama di Hakim 6 ayat 24, dia katakan begini. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan, atau disebut Jehovah Shalom. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam bahasa Indonesianya ditulis Tuhan itu keselamatan. LAI tidak salah mengartikan Tuhan itu keselamatan, saudara. Setelah kita belajar, mengerti, kita baca di dalam Hakim 6 ayat 24 itu jelas konteksnya. Konteks dari Hakim 6 ayat 24 ini, saudara. Bagaimana sebuah kisah seorang Gideon ini yang Tuhan pakai, ya, yang Tuhan pilih. Kalau kita baca di sana bahwa bangsa Israel mengalami penindasan, disiksa, merasa ketakutan karena harus menghadapi bangsa Median, saudara. Latar belakang dari ayat ini bahwa bangsa Israel ada di titik kritis, ada di titik kehancuran, bahkan akan mengalami kepunahan karena diserang oleh bangsa Median. Nah, oleh sebab itu Tuhan membangkitkan Gideon
untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kalau kita baca, saudara baca dari ayat pertama, dari pasal 6 ini terus pasal 7, pasal 8 dan seterusnya, itu saudara ada kisah tentang bagaimana Tuhan memilih Gideon. Yang sebenarnya Gideon ini seorang penakut, saudara. Bahkan dia bersembunyi di sebuah pengirikan. Dia tidak mau muncul, saudara. Bahkan dia merasa tidak sanggup untuk melawan bangsa Median. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dan Tuhan memilih Gideon, saudara. Saudara tahu firman Tuhan berkata Tuhan akan membuat Gideon menjadi pahlawan pemberani. Bayangkan, yang tadinya penakut, kalau kita ngomong secara pengecut gitu loh, saudara ya. Nah, itu Tuhan pakai sedemikian rupa. Tuhan pilih, bahkan Tuhan jadikan dia pahlawan pemberani. Sampai akhirnya Gideon dengan bangsa Israel, dengan tentara-tentaranya, dia menang atas bangsa Median. Dan dia mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Dan dia namai Tuhan itu keselamatan. Tuhan itu Jehovah Salom. Sesuai dengan konteks apa yang menjadi pergumulan pengalaman yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika itu, akan mengalami kehancuran untuk menghadapi bangsa Median. Tetapi Tuhan berdiri di dalamnya dan Tuhan membangkitkan Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Luar biasa, saudara. Bahkan Gideon mendapat jabatan yang luar biasa. Bahkan Tuhan angkat. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kemungkinan kita sedang mengalami keterpurukan. Kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Ataukah kita merasa kita tidak mampu, kita tidak berarti, ya? Tetapi lihat, kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan akan membangkitkan. Tuhan akan memakai kita lebih lagi. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, kekasih dalam Tuhan, para pendengar, sahabat-sahabatku, sahabat Dios, jika kita dalam kelemahan, percaya Tuhan memberi kekuatan. Amin. Amin. Yes. Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Nah, kita melihat di ayat yang kedua, diwahyukan di perjanjian baru, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, dia katakan begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini berita sukacita untuk kita semua. Jika Amin. engkau saat ini sedang kehilangan damai sejahtera, engkau percaya Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Amin. Dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yes. Kebahagiaan bagi kita anak-anaknya. Saudara, engkau mencari damai sejahtera di luar. Engkau pergi ke sebuah tempat menikmati, tetapi engkau tidak puas. Engkau hanya dapat menerima kepuasan yang daripada Tuhan. Hasratmu dipuaskan oleh Tuhan. Damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita. Engkau hanya bisa dapatkan daripada Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes 14 ayat 26 ini. Damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia hanya sementara. Mungkin kau sedang bersuka cita, senang-senang, tetapi ketika pulang di rumah kau tidak lagi dapat bersuka cita. Kau akan kehilangan damai sejahtera. Tetapi dalam Tuhan itu kekal. Amin. Amin. Yes. Terima damai sejahtera Tuhan. Terima sukacita Tuhan. Tuhan memberikannya itu kepadamu. Maka dia katakan dengan tegas, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Amin. Imani. Terima. Kita akan menikmati damai sejahtera itu. Dan dikatakan ku tinggalkan dan ku berikan. Ini mempunyai makna yang besar, yang
baik, yang sungguh-sungguh kita dapat terima karena mempunyai makna yang bersyarat. Mengapa demikian dikatakan? Jehovah Shalom, Tuhan adalah damai sejahtera. Hanya didapatkan oleh kita yang percaya. Katakan saya. Saya yang percaya. Kita yang percaya. Mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di luar itu, mereka tidak menerima damai sejahtera. Bukankah ini berita sukacita? Yes. Menjadi sebuah kebahagiaan bagimu, bagiku, bagi kita semua. Bahwa kita menerima damai sejahtera. Karena Tuhan, Dia katakan, ku tinggalkan, ku berikan Jehovah Shalom, yaitu Tuhan adalah damai sejahtera. Terima saudara, sehingga kita bersukacita, ada damai sejahtera. Saudaraku kasih dalam Tuhan, iblis paling tidak suka kita menerima damai sejahtera. Iya. Dalam waktu sedetik pun damai sejahtera itu bisa hilang saudara, kalau kita buka celah. Tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba gelisah, tiba-tiba ada rasa khawatir. Saudara tahu, kita sedang dicuri damai sejahteranya. Oleh sebab itu mari jaga, karena kita percaya Tuhan sudah memberikannya kepada saya dan saudara. Amin. Sahabat Dios, engkau percaya, katakan amin. Amin. Engkau menikmati dan menerimanya. Lebih lanjut saudara, Shalom yang sering kita sapa kepada teman-teman kita, baik dimanapun kita berjumpa, bahkan di gereja kita seringkali Shalom, atau dimanapun, pasti kita mengucapkan kata Shalom saudara. Nah, damai sejahtera, Shalom ini mempunyai beberapa arti. Ternyata setelah kita cari saudara dalam bahasa aslinya, ternyata Shalom ini mempunyai arti rasa aman. Katakan rasa aman. Rasa aman. Rasa bahagia yang kuat. Rasa bahagia yang kuat. Ini berita yang baik saudara. Ada kekuatan kita untuk menikmati damai sejahtera Tuhan ini, memberi rasa aman, nyaman, tenang, kebahagiaan yang kuat, yang tidak dapat digantikan oleh yang lain. Amin. Amin. Terima saudara. Ketika engkau mengucap Shalom, artinya engkau dalam rasa aman, ada bahagia yang kuat. Dan arti berikutnya dikatakan sehat dan panjang umur. Mengapa kita sehat dan panjang umur? Karena ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan yang kuat. Coba lihat ekspresi seseorang yang tidak punya damai sejahtera. Ekspresinya coba. Kalau saudara kiri kanan sama suami istri, lihat sendiri. Lihat kiri kanan dia. Orang yang punya damai sejahtera itu akan banyak senyum. Ekspresi wajahnya sukacita. Itu yang membuat imun kita naik. Yes. Ketika engkau kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, hormon kortisol itu naik dan itu merusak dan itu menjadi racun. Iya. Di mana ada tubuh yang lemah, dia di situ masuk. Maka pada orang yang menjadi sakit. Oleh sebab itu saudara, kita harus sehat. Katakan sehat. Sehat. Panjang umur. Panjang umur. Lanjut usia. Lanjut usia. Dalam keadaan sehat prima. Yes, Tuhan kasih jelas kok firman Tuhan berkata, Amen. hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kok kita masih ragu? Lewat kesempatan ini, saudara, sahabat Dios, saya mau katakan, miliki hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yes. Kita akan menerima sehat dan panjang umur. Karena itu yang mau. Tuhan maunya kita semua dibawa kepada rancangan yang semula, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, panjang umur. Itu, tangkap itu saudara, ya. Terus berkata dalam diri kita, katakan bahwa aku ini adalah ciptaan yang baru, sehat. Seluruh organ tubuh kita ini berfungsi sehat normal. Maka diberi apa? Panjang umur, lanjut
usia. Itu arti kata Salom. Lalu Salom berikutnya dikatakan damai sejahtera. Itu bicara tentang kelimpahan dan kemakmuran. Yes. Tuhan mau memberkati kita mengalami kelimpahan dan kemakmuran. Maka dia berkata dia rela miskin untuk menjadikan kita kaya, saudara. Ya. Itu yang membuat kekuatan untuk kita berdiri. Bahwa kita ini adalah anak-anak raja. Kita menerima hak-hak istimewa. Anak-anak raja harus memiliki seperti anak raja, seperti orang-orang yang menikmati kehidupan, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam kehendak Tuhan. Yes. Dalam bahasa sehari-hari kita pernah dengar anak sultan gitu loh, saudara. Anak sultan. Kita ini anak raja. Yesus sang raja yang memerintah. Dan kita ini raja. Dan kita anak-anak raja. Amin. Haleluya. Kelimpahan dan kemakmuran saya akan jelaskan di belakang nanti. Tapi masih ada berikutnya. Arti kata Salom berikutnya dikatakan begini. Ada ketenangan jiwa. Katakan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Ketenangan roh. Ketenangan roh. Jadi kalau jiwa kita tenang, roh kita tenang, apa yang terjadi? Damai sejahtera. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Ekspresi wajah itu menjadi berseri-seri. Yes. Betul ya? Ya. Memang. Karena kalau jiwanya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Stres. Maka ada dikatakan ada orang yang sakit jiwa. Karena jiwanya tidak terpenuhi. Tidak ada ketenangan. Rohnya menjadi kuat. Kalau roh kita kuat, apa yang terjadi? Manusia kita menjadi sehat. Yes. Tubuh ini menjadi sehat. Jiwa kita menjadi sehat. Karena manusia roh kita, Tuhan ada di dalamnya. Dia berkata, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh apapun. Amin. Ya. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Maka damai sejahtera itu memenuhi hati dan pikiran kita. Yes. Amin. Amin. Lalu Salom. Arti berikutnya dia katakan ada harmoni, Harmoni. keselarasan, ada kerjasama. Dengan kata lain begini loh saudara. Damai dalam hubungan dengan Tuhan. Akrab, intim, Yes. intimasi. Ada pujian, penyembahan kita datang kepada seperti tadi kita menyembah Tuhan. Itu kalau kita tidak intim dengan Tuhan, nggak akan bisa memuji Tuhan. Amin. Coba saudara perhatikan. Kalau ada saudara teman atau siapa yang tidak bisa memuji Tuhan, artinya hubungan dengan Tuhan tidak baik. Orang yang hubungannya baik dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dia akan dapatkan sebuah pujian-pujian yang naik kepada Tuhan. Dengan ada apa? Rasa damai sejahtera. Ada sukacita. Coba kalau damai sejahteranya terganggu dikit, boro-boro untuk memuji sembah Tuhan. Kadang di sebuah tempat atau kegiatan atau di gereja lah ya, kita ibadah, worship leadernya sudah suruh angkat tangan, susah sekali. Kenapa? Suruh nyanyi kenceng-kenceng nggak keluar, saudara. Kenapa? Dilihat dari hubungan dengan Tuhan. Jadi hari ini, ayo katakan Salom, damai dalam hubungan dengan Tuhan. Lalu berikutnya, ketika ada hubungan yang baik, ada rasa damai dengan Tuhan, pasti ada damai dalam hubungan dengan sesama. Katakan dengan sesama. Dengan sesama. Dengan sesama. Gimana kalau dengan sesamanya tidak ada hubungan baik, gimana mau dengan Tuhan? Banyak orang bilang gini, dia mah orang baik, tapi dengan Tuhan tidak baik. Dia nyari Tuhan sungguh-sungguh, tapi dengan sesamanya tidak baik. Apa itu menjadi sebuah sinkronisasi? Tidak, saudara. Tidak seimbang gitu, saudara. Jadi bagaimana kita vertikal cinta kita kepada Tuhan, kita juga mengasihi sama seperti hukum berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Tapi berikutnya dia katakan dengan hukum yang sama, dia katakan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan mau itu, saudara. Amin. Amin. Semua sahabat Dios, kita semua bisa dapat menangkap
Amin. Bahwa hari ini salam dalam rumah tanggamu, salam dalam usaha pekerjaanmu, salam dalam hubungan suami istrimu, salam dengan hubungan orang tua dan anak. Setiap pribadi, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Amin. Yes. Nikmati. Itu berita sukacita. Ketika engkau berkata salam, engkau mengerti ini artinya. Amin. Yes. Nah, mengapa atau apa alasan paling kuat Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Jehovah Shalom? Sebab tadi saya katakan di awal, Jehovah Shalom itu nama Allah. Dan itu ingat, nama-nama Tuhan itu menunjukkan karakternya, sifatnya, kekuatan ilahinya. Kekuatan damai sejahtera Allah itu memenuhi hati kita, memenuhi jiwa kita, memenuhi roh kita. Amin. Yes. Maka mewahyukan dirinya sendiri sebagai Jehovah Shalom. Di mana Shalom itu hadir, kita akan terima damai sejahtera. Amin. Amin. Yes. Di rumahmu Shalom, yaitu Jehovah Shalom itu hadir, yaitu Allah itu sendiri. Diwahyukan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kita percayai. Amin. Amin. Ayo tangkap saudara. Ya. Maka pertanyaan ini tadi, mengapa, apa alasan paling kuat Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Jehovah Shalom? Satu, saudara boleh catat kalau punya buku, kalau bawa pena. Kalau enggak nanti boleh dengar baik-baik. Maka yang pertama begini saudara, damai sejahtera adalah produk, salah satu realita kerajaan Allah yang dihadirkan di muka bumi ini. Maka firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, di rumahmu seperti di sorga, dalam hidupku, dalam hidupmu seperti di sorga. Kita menikmati sorga di bumi ini. Karena banyak sekali kita mendengar, kita nanti di damai sejahteranya itu nanti kalau udah mati, udah di sorga. Di bumi kita sekarang harus terima damai sejahtera Tuhan. Yes. Amin. Amin. Seperti di sorga, nikmati. Kan saya belum bisa menikmati damai sejahtera, menikmati sorga di bumi. Engkau hidup rukun, engkau dapat berbahagia, engkau sehat, dapat beraktivitas, itu sorga dari Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak bicara yang besar, dapat deposito yang besar, yang banyak, lalu kita di surga. Boleh, semua orang boleh nikmati. Tapi engkau bernafas saja, itu surgamu di bumi ini. Tuhan berikan, amin. Yes. Maka firman Tuhan keras berbicara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Realita yang nyata nih loh, kita hidup di bumi ini loh. Kita harus nikmati sorga, amin. Nah saudara, kalau dalam keadaan susah, gimana nikmati sorga? Amin. Ya. Coba tangkap bahwa apapun yang kita rasakan, yang kita miliki, yang ada pada kita hari ini, biar kita nikmati dan itu menjadi sorga bagi kita. Yes. Amin. Amin. Dan Yes. apa? Kita dapat berkata, yes Jesus, engkau luar biasa. Engkau hidup dalam hidupku. Kami menikmati engkau saja. Maka saya setiap kalau berdoa, terima kasih Tuhan, aku dapat menikmati engkau. Setiap hari saya ngomong, aku dapat menikmati engkau Tuhan. Jika engkau dapat menikmati Tuhan, engkau akan menikmati sorga. Amin. Yes. Amin. Yes. Amin. Itu yang pertama dari kata Jehovah Shalom. Yang kedua, bicara tentang kemampuan ilahi, yaitu kekuatan Allah yang secara supranatural, yang di luar dari jangkauan pikiran kita manusia. Di dalam kemampuan otak kita manusia ini terbatas. Maka disebutlah Jehovah Shalom itu. Arti yang kedua bicara tentang kemampuan ilahi. Tuhan yang selalu menyertai umat percayanya, terutama saat kita melewati lembah kekelaman, pergumulan, masalah. Siapa yang
kebal dengan masalah. Nggak ada. Kalau sudah tidak suka masalah, ya sudah pamit. Cuman itu. Selama kita hidup, kita pasti menghadapi masalah. Nggak dicari pun dia datang, saudara. Iya. Apalagi dicari-cari. Oleh sebab itu jangan suka cari masalah. Kan gitu. Setuju ya? Sahabat-sahabat Dios yang saya kasihi, kita semua ya. Oleh sebab itu, percayalah, kemampuan ilahi Tuhan yang selalu menyertai kita sebagai umatnya, terutama saat kita melewati lembah kekelaman. Ada kesulitan, ada masalah berat. Saya bicara ini, saya juga ngalamin, saudara. Banyak masalah, tantangan. Tapi saya terlalu yakin bahwa kemampuan ilahi itu menyertai. Haleluya. Dan ketika kita melewati lembah kekelaman, kita nggak cuman di situ aja. Kita lewat kok nanti. Cuman berbicaranya, dengan siapa kita lewati lembah kekelaman itu? Dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan. Maka Filipi 4 ayat 7 dia ngomong begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo tangkap, saudara. Jika engkau berkata, aku lemah Tuhan, Tuhan kekuatanmu. Aku tidak mampu Tuhan lewati, Tuhan kemampuanmu. Karena dia satu-satunya. Maka dia mewahyukan dirinya Jehovah Shalom. Yes. Dia memberi kekuatannya, kemampuan ilahinya. Dia menyertai kita dalam keadaan apapun. Anak-anak sekolah, engkau merasa engkau tidak mampu, dengar hari ini Tuhan memampukan Amin. engkau. Ya. Yes. Anak-anak muda, engkau jangan pernah lari dari kenyataan. Cari Tuhan, kejar kemampuannya. Dia memberi engkau menjadi kuat. Engkau pasti sanggup. Haleluya. Banyak sekali anak-anak muda dalam keterpurukan hari-hari ini. Mereka tenggelam dan mereka lebih banyak mencari kesenangan di luar. Ya. Ayo kejar, cari Salom itu, sang damai sejahtera yang memuaskan hatimu dalam kesulitanmu. Baik mahasiswa-mahasiswa, mereka yang dalam pendidikan, minta kekuatan daripada Tuhan. Dan kita sebagai orang tua yang bekerja, sebagai ibu yang mengasuh anak, minta kepada Tuhan. Beri hidupmu dan minta kepada Tuhan. Dia akan memampukan engkau untuk melewati lembah kekelaman itu. Lembah kekelaman, pergumulan, kesulitan, kesusahan kita. Dengar, engkau tidak sendirian. Ngomong, aku tidak sendirian. Aku tidak sendiri. Tuhan beserta. Yes. Amin. Amin. Ya, kita naikkan satu pujian ya. Oke. Ada pujian berkata, kalau aku cari damai. Saudara, Haleluya. pujian ini, naikkan pujian ini dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena hanya Dia sumber damai. Hanya Dia sumber damai. Tidak ada yang lain. Kalau aku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sahabat Dios, bersama-sama kita naikkan pujian ini. Rasakan Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah. cari damai, Apa yang kita cari hari ini? hanya ku Kita hanya dapat dapat di dalam Yesus, Yesus. damai sejahtera itu. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. yes. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari bersama-sama angkat tangan, katakan bersama Dia, bersama Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan dengan iman, hanya Yesus jawaban hidupmu, hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yuk sembah Dia. Urabasana. Haleluya Yesus Tuhan, Kau sumber damai sejahtera. Haleluya. Tiada yang Hatiku lain. tenang Tuhan Yesus, Hanya Engkau bersamamu satu-satunya. Tuhan Engkau Yesus. Hanya Kau sumber sejahtera, Tidak ada yang dapat Engkau menggantikan. sumber damaiku Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan. posisimu di hatiku. Oh glory, Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Kaulah kecintaanku. Yes, biarlah kita semua semakin mengasihi, semakin Haleluya. mencintai Dia. Yes, haleluya Yesus. Apapun keadaanmu hari ini, katakan kepada Tuhan, Kau kecintaanku aku tidak Tuhan, sendirian, sebab Yesus besertaku. Engkau sumber damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Bersama Dia Hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Yes. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi dengan iman, sungguh-sungguh katakan bersama Dia, bersama Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Boleh tepuk tangan. Amin. Terima kasih Aku Tuhan. bersukacita karena Yes. Yesus damai sejahteraku. Yes. Haleluya. Saudara, dalam keadaan apapun kita hari ini, Dia Yesus Ya. menyertaimu. Amin. 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 Terima kelegaan daripada Tuhan. Yes. Tuhan akan memberi damai sejahtera itu. Dia katakan, ku tinggalkan bagimu, ku berikan bagimu. Maka kata Salom yang ketiga artinya bicara tentang salah satu senjata ampuh untuk menghancurkan ketakutan dan kekhawatiran hidup. Mengapa demikian? Kalau kekhawatiran, ketakutan sudah menghantui kita, maka damai sejahtera itu hilang. Ya. Tetapi ketika kita ada damai sejahtera, khawatir hancur, khawatir dikalahkan, rasa takut dikalahkan. Kita akan terima kemenangan bersama Yesus. Amin. Itu salah satu senjata ampuh untuk memukul telak si penyerang, si panah api iblis yang coba mengganggu damai sejahtera kita. Yang membuat apa? Kita menjadi takut, menjadi gentar menghadapi kehidupan ini. Maka firman Tuhan katakan tadi dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar hatimu. Ini. Jadi kalau kita tidak gelisah, kita tidak gentar, itu salah satu senjata ampuh untuk kita pukul telak kuasa kegelapan yang menyerang kita. Kuasa kegelapan tidak berhenti loh saudara. Ya. Dia selalu mengintimidasimu, mengintimidasi aku, mengintimidasi kita semua, membuat kita menjadi takut. Bahkan kita takut mendengar berita-berita, seolah-olah kita menjadi sesuatu sosok yang tidak punya kekuatan apapun. Tetapi ingat, Salom itu salah satu senjata ampuh kita untuk menghancurkan ketakutan, menghancurkan kekhawatiran yang merusak pikiran kita, perasaan kita. Amin. Amin. Maka hari ini ada rasa aman. Engkau akan bahagia. Engkau akan panjang umur. Sehat. Amin. Amin. Itu vitaminnya saudara. Ya. Ya. Multi vitamin. Suplemennya. Nikmati Yesus sang damai sejahtera itu. Amin. Amin. Salom yang keempat artinya kata Salom itu adalah sang Jehovah. Salom itu adalah tanda persetujuan dan tuntunan pada setiap rencana dan aktivitas kita. Saudara coba berpikir sejenak. Dalam setiap rencana saudara, aktivitas saudara, kalau ada damai sejahtera itu, itulah sebuah persetujuan Tuhan atau tuntunan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini, dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 19 ayat 21 dia katakan begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya. Maka ada kata tadi tanda persetujuan atau tuntunan Tuhan pada setiap kita.
Kalau engkau buat rencana atau planning apapun, damai sejahtera enggak? Kalau engkau rasa ada damai sejahtera, artinya Tuhan setuju gitu loh saudara. Ya, artinya ini tuntunan Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 1 dia kening. Dalam bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Itu bagus loh saudara. Dia ngomong gini. Manusia boleh buat rencana, tapi Allah yang memberi keputusan. Lihat, kalau kita merancang sebuah rencana atau sesuatu yang ingin kita buat, kalau kita berdasarkan hanya keinginan kita manusia, lihat ke jalan ke depannya, dia akan hancur saudara. Saya banyak mengalami melayani banyak anak-anak Tuhan, bahkan mereka yang cukup kuat. Kalau mereka membangun sebuah usaha tanpa mereka melibatkan Tuhan, bertanya dengan Tuhan, lalu main bablas aja kerja, saudara. Lihat hasil tengah jalan, mereka berhenti, saudara. Kenapa? Nggak libatkan Tuhan, nggak minta persetujuan Tuhan, gitu, saudara. Ya, nggak usah hal-hal yang besar lah ya. Dalam keseharian kita aja. Kalau kita misal kita ingin membuat sesuatu, saya ada kesaksian dari teman saya begini, sederhana loh saudara. Ketika dia pergi ke sebuah tempat perbelanjaan, dia melihat ada seorang pengemis duduk. Dalam hatinya dia, udahlah, ngapain, ada 1.000 kasih aja. Kasih 1.000 loh saudara. Tapi setelah balik berapa meter, sekitar 50 meter, Roh Kudus ngomong kuat. Kenapa kamu kasih 1.000? Kamu punya uang apa? Punya uang berapa? Ada berapa di dompet? Karena dia pikir dia cuma punya uang 1.000 tadi. Ternyata setelah dia buka di dompet, ada 5.000. Dia balik lagi loh saudara. Balik lagi dia kasih. Setelah dia ngasih 5.000 itu, rasanya plong. Nah itu maksudnya persetujuan Tuhan, tuntunan Tuhan. Nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil aja yang sehari-hari kita. Saya sendiri ngalamin, baru-baru kemarin, hari Minggu. Waktu saya pulang pelayanan dari Cikampek, di GBI Cikampek. Saya turun dari travel di daerah Junjunan itu. Tiba-tiba ada orang tua udah berumur loh saudara. Kalau saya tanya umurnya umur berapa? Waktu udah di jalan sih saya tanya. 68. Kan sebentar lagi 4 tahun aja, 2 tahun lagi udah 70 ya. Masih bawa ojek loh saudara. Dan maaf, motornya itu enggak meyakinkan. Saya coba tanya lagi, Pak maaf, motornya umur berapa nih Pak? Tahun berapa? 2005. Untuk naik atas sudah ngek. Sudah tahu dalam perjalanan ketika saya turun dari travel itu, saya sudah buka aplikasi, mau pesan ojek buat pulang. Karena saya harus kembali ke rumah kan. Tiba-tiba bapak ini datangin saya terus gini, Pak sama saya aja, nggak usah pakai itu Pak. Bener Pak. Kalau tadi saya berangkat saya bisa bayar 28.000 loh. Tetapi aneh sih bapak ini minta saya 20.000 aja Pak. 20.000 aja Pak. Duh, dalam bayangan saya begini. Saya sudah lihat motornya aja belum tuh bisa bawa saya enggak. Saya kan badannya cukup lumayan berat. Udah tas saya besar lagi, ransel saya. Dalam bayangan saya gini, apa bisa membawa? Tapi kok Roh Kudus bilang, datengin, ikuti. Oh ya sudah, ya Roh Kudus. Udah gitu, ya Pak, boleh Pak naik. Saya pikir itu motornya. Saya narik napas, Pak, gimana ini? Benar-benar itu sudah nggak ada ininya loh Mas. Motor kalau ada kan ada ininya. Sudah motor maaf sudah nggak layak dipakai sebetulnya. Ya. Lalu naiklah saya. Dalam perjalanan saya cerita, Pak, ini motor Bapak pakai tiap hari untuk ojek? Iya Pak, katanya. Ya inilah Pak korban. Karena dulu saya bawa taksi, tapi taksinya sudah laku, jadi saya bawa motor aja lah Pak yang ada. Saya coba tanya begini, Pak, motor tahun berapa? Saya ulang lagi ya. 2005. Oh ya pantas Pak. Tapi masih kuat ya Pak. Ya walaupun udah naik gunung kan, mau naik ke daerah Pondok Hijau saya itu kan harus naik dari Sarijadi terus naik tinggi. Itu motor ngek gitu. Aduh, dalam batin saya, oh Tuhan, tolong kami supaya nyampe rumah gitu loh. Jangan mogok di jalan gitu. Kasihan sih bapak ini gitu.
udah kurus, aduh maaf ya, udah ubanan, putih semua. Tuhan, tadi dia minta hanya 20.000 loh saudara. Tapi ketika turun itu, Roh Kudus ngomong kuat sekali gini, kasih dia. Saya kasih 50.000. Maaf ngomong sampai dia cium-cium tangan saya. Saya bilang, Pak udah Pak, Bapak terima ya, buat berkat buat Tuhan, buat berkat buat Bapak. Saya bilang, aduh terima kasih Pak. Udah gitu dia balik lagi rumah, berhenti lagi. Makasih Pak gitu. Saya bilang, coba kalau saya tadi nggak nurut sama Roh Kudus, mungkin dia seharian belum dapat uang. Saya bilang, Pak, Bapak udah dari jam berapa keluar? Dari jam 8. Bapak udah dapat duit dari tadi? Belum Pak, baru pertama si Bapak katanya. Aduh, gimana nggak luluh hati kita. Nah itu maksudnya gini loh saudara, hal yang sederhana aja, minta persetujuan Tuhan, minta tuntunan Tuhan Roh Kudus dalam setiap rencana kita, ya aktivitas kita. Mungkin anak-anak sekolah pun gitu, ya. Engkau nanti sebentar lagi tamat, engkau mau kuliah di mana, minta sama Tuhan. Kalau engkau ada damai sejahtera, engkau masuk. Kalau engkau juga yang bekerja, minta damai sejahtera. Kadang orang kalau bekerja pilih-pilih. Kalau itu memang mendatangkan damai sejahtera, ya kerja. Itu datangnya daripada Tuhan, ya. Atau apapun yang kita buat hari ini, kalau itu mendatangkan damai sejahtera, Tuhan nyatakan. Amin. Amin. Biarlah hari ini kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita benar-benar Tuhan mau memberi damai sejahtera. Ada kesaksian satu lagi saudara, lupa saya tadi. Ketika tahun 2019 saya mau ke Bandung itu saudara. Dan di tahun 2018 saya berdoa sama Tuhan. Tuhan mau bawa saya kemana? Dalam doa kami sempat puasa 3 bulan. Tuhan itu jelas kasih Bandung seperti layar lebar begini. Saya bilang, Tuhan saya Bandung gak kenal siapa-siapa. Saya banyak teman tapi tidak dekat, saya bilang. Bahkan saudara pun gak punya. Punya ponakan tapi tidak terlalu, kita juga tidak mengandalkan manusia ya. Saya bilang, Tuhan kenapa bawa saya ke Bandung? Tapi ternyata Tuhan hebat. Nah, saya sudah mengambil sebuah keputusan di Bandung, tiba-tiba ada ujian lagi. Koko saya di Batam, dibilang, udah kamu ke Batam aja. Di sana kami ada persekutuan, udah bagus. Dan ini ternyata mengalihkan sebuah fokus kita ternyata. Ya, mengalihkan. Ya kalau bicara, saya di Bandung, saya belum kenal siapapun, tidak punya siapapun. Tapi di Batam saya punya koko saya. Ya kalaupun saya ndak dapat tempat tidur, saya masih ada rumah di sana. Bisa saya datangin bawa istri saya atau anak saya. Kami bisa melayani di sana dan persekutuan sudah ada. Bahkan saya 1 minggu saya hampir berapa kali khotbah di situ. Saya lihat persekutuan itu antusias dan bahkan mereka mau menyediakan segala sesuatunya. Wah sepertinya ada sebuah janji gitu ya. Kalau secara manusia. Tapi ternyata Tuhan tidak begitu saudara. Saya tanya sama Tuhan, benar nggak Tuhan? Kalau saya ke Batam, tanya sama istri, nggak ada damai sejahtera ya? Nggak ada. Saya juga nggak ada damai sejahtera. Ketika kita doa lagi, Tuhan bilang, Bandung. Saya sujud nyembah Tuhan. Ya Tuhan, saya ke Bandung. Dan jadilah saya ada di Bandung. Dan Tuhan memberi sebuah gereja lokal, CMC, Eklesia Bandung. Dan itu pun Tuhan buat mujizat luar biasa. Amin. Dalam tengah-tengah COVID tahun 2020 di September itu, saya dilantik gereja itu. Puji Tuhan hadir banyak loh saudara. Ya, kapasitas sekitar 100 kursi, yang hadir sekitar 70 ya. Ramai, bahkan rasa takut juga ada karena lagi COVID-nya semua pakai masker. Dan di situ saya lihat Tuhan bekerja di dalamnya. Kalau Tuhan yang sudah mau, Tuhan intervensi dan Tuhan bekerja. Tuhan kirim ketua umum saya, sinode saya yang luar biasa baik. Dia perhatian, dia kata, oke Pak Pendeta Yosua, saya sediakan konsumsi dan saya sediakan tempat. Padahal itu lagi COVID-nya. Tuhan luar biasa. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, dalam perjalanan 4 tahun, dan saya percaya CMC Eklesia Bandung ini Tuhan terus bawa naik, promosi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan saya ada di Bandung, Tuhan berkati luar biasa. Saya terlalu yakin kalau kita bersepakat dengan Tuhan, bersetuju dengan Tuhan,
Lihat Tuhan akan memberkati kita, Amin. membawa kita naik. Yes. Dan Tuhan mempromosikannya. Yes. Amin. Haleluya. Saudara, jadi itu sebagai tanda persetujuan Tuhan, tuntunan Tuhan pada kita. Saudara, sahabatku Dios, bisa nangkap? Amin. Ya. Siang nangkap, katakan amin. Amin. Biarlah hari ini apapun yang kau buat, libatkan Tuhan. Yes. Dan keputusannya datang daripada Tuhan. Tuhan. Saya ulang lagi Amsal 16 ayat 1. Dalam bahasa Indonesia masa kini dia katakan ini, manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah yang memberi keputusan. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Amin. Tanda yang kelima dia katakan, tanda kita sudah taat dan melakukan perintah Tuhan. Ya, seperti sebuah kesaksian saya yang pertama tadi. Saya kalau nggak taat mana ada damai sejahtera. Teman saya tadi dia cerita kalau dia nggak taat mana ada damai sejahtera. Uang 5.000 loh saudara. Tapi bagi pengemis itu besar. Tanda ketaatannya itu yang membuat kita damai sejahtera. Coba kalau kita nggak damai sejahtera, kita nggak taat, mana bisa kita terima damai sejahtera. Amin. Yes. Nah itu ya. Jadi Salom yang kelima bicara tanda dan kita sudah taat melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Perintah Tuhan itu sederhana kok. Tapi kita yang suka bikinnya nggak sederhana. Iya, ribet. Bikin ribet. Karena maunya keinginan kita. Yes. Coba kalau keinginan Tuhan, pasti kita damai Sejahtera. sejahtera. Ya. Saya kasih ke si bapak tadi dengan bukan nilai nominalnya loh saudara, tapi ketaatan kita gitu loh saudara. Ya. Saudara yang Tuhan percayai sebagai bendahara sorga. Jika Tuhan izinkan engkau menjadi berkat, jadi berkat. Amin. Amin. Kau sedang diberkati. Kalau Tuhan menginginkan engkau untuk jadi berkat, jadi berkat. Engkau lakukan, kau taat, kau akan terima damai sejahtera Tuhan. Yes. Amin. Amin. Yes. Nah, Salom yang keenam artinya adalah membawa pengaruh, katakan pengaruh Pengaruh. bagi orang lain, baik dalam keluarga, tempat bekerja, dan komunitas kita. Di mana engkau berkumpul, di situ kau membawa damai sejahtera. Membawa pengaruh yang positif. Jangan ketika kita ada orang bubar, nah itu hati-hati. Hati-hati. Artinya kita tidak membawa salom. Ada nih banyak di gereja paling fasih tuh ngucapin salom, tapi tidak punya pengaruh, tidak bawa pengaruh. Pengaruhnya apa? Negatif. Gosip sana, gosip sini. Ada. Ya mau suka tidak suka harus akui itu terjadi kok. Nggak di rumah, nggak di komunitas kita, nggak di keluarga, nggak di tempat kerja juga gitu. Bisa nggak kita menjadi pengaruh yang positif? Membawa sesuatu yang bagaimana orang menikmati, kita ada di dalam itu. Gitu loh saudara. Ya. Maka kalau saya di rumah, saya coba berusaha bagaimana saya menjadi sebuah pengaruh yang positif. Sehingga keluarga itu ada damai, ada sukacita. Kalau di rumah, baru ketok pintu aja anak istri udah ketakutan, bahaya itu. Itu harus bertobat. Ya takut dalam arti hormat, harga itu pasti, tapi maksudnya ketakutan gitu. Artinya bukan pengaruh yang baik, tetapi pengaruh yang negatif. Nah, sementara kata salom adalah membawa pengaruh bagi orang lain di dalam rumah, di dalam keluarga, di tempat kerja atau di komunitas kita, terutama di gereja, di rumah, di mana kita membawa Kristus yang nampak dalam hidup kita. Amin. Amin. Roma 14 ayat 19 dia kata gini, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna dan yang saling membangun.
Yang menangkap katakan amin. Amin. Itulah arti kata salam. Jadi mulai hari ini ketika engkau katakan salam, engkau jadi pengaruh yang positif. Amin. Amin. Yes. Katakan yes. Yes. Haleluya. Tuhan itu baik sama kita. Nah, salam arti yang ketujuh tadi ini bicara tentang menguatkan iman dan percaya kita untuk menerima kemakmuran dari Tuhan. Menerima kelimpahan dari Tuhan, sukacita yang berlimpah-limpah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, kebahagiaan yang berlimpah-limpah, produknya sorga. Produk sorga itu nggak ada yang jelek. Katakan nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Produk sorga itu semua baik. Yes. Ayo terima produk sorga. Kita beri kelimpahan. Kalau bicara kelimpahan, ya damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Tapi Tuhan juga mau kita sungguh ingin kita ini menikmati kemakmuran secara materi. Ya, menikmati kehidupan. Berkelimpahan. Tuhan senang kok kita punya harta, punya kekayaan. Tuhan senang. Tapi untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kesombongan sendiri. Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat. Tuhan menginginkan kita, maka firman Tuhan berkata, Yesus sendiri rela menjadi miskin untuk menjadi apa? Kaya. Supaya apa? Kita yang miskin ini menjadi kaya. Itu kerinduan Tuhan. Amin. Yes. Itulah kata salam. Dalam Ulangan 18 Ulangan 8 ayat 18 dia ngomong begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Katakan kekuatan. Untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ini firman Tuhan full power. Menguatkan iman percaya kita. Miliki iman kerajaan. Amin. Seperti ada perumpamaan iman sebesar biji sesawi. Itu iman kerajaan. Saya tidak ngupas itu, saudara. Tetapi saya ingin mengajak, ayo kita punya iman yang besar. Yes. Ketika kita memiliki iman yang besar, Tuhan beri sesuatu yang besar. Seperti imanmu, seperti imanku. Amin. Apa pergumulan kita hari ini? Apa beban kita hari ini? Punya iman yang besar. Dan percaya Tuhan yang melakukannya. Amin. Amin. Saya lanjut lagi firman Tuhan kata-kata tadi. Memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekuatan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ada kata kekuatan ini bicara tentang kuasa. Katakan kuasa. Kuasa. Atau kemampuan dari Tuhan yang disertai dengan damai sejahtera. Saudara, kalau kita memperoleh hasil dari hasil yang baik, pasti terima damai sejahtera nggak? Amin. Mas Jos ya, kalau gajian bulanan pasti damai sejahtera dong, terima amplop. Coba kalau seseorang terima uang dari tipu, tapi dari judi, apalagi sekarang maaf, judi online itu menghancurkan semua. Damai sejahtera nggak? Nggak ada. Kehilangan damai sejahtera. Kita memperoleh hasil yang benar di hadapan Tuhan, itu yang mendatangkan damai sejahtera. Siapa yang memampukan kita untuk memperoleh kekayaan itu? Yaitu kekuatan Allah, kuasa dari Tuhan yang disertai dengan damai sejahtera. Coba, ini umum saja. Kalau ngasih anak kita makan dari hasil curi, damai sejahtera nggak? Nggak ada yang ngomong damai sejahtera, saudara. Ya, logika aja. Tapi kalau dari hasil kita, keringat kita, kemampuan yang daripada Tuhan untuk memperoleh kekayaan, kemakmuran, kelimpahan, oh dahsyat. Damai sejahtera itu memenuhi kita. Kita dengan sukacita kita menerima berkat itu. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Salam bagi kita semua. Yes. Salam Haleluya. engkau di bumi, salam engkau
dimanapun berada saat ini. Yes. Ya, sorga bersorak-sorai. Yes. Amin. Memberkati Amin. kita semua. Amin. Terima salom Haleluya. yang daripada Tuhan. Sang Jehovah Salom. Amin. Ialah salah satu-satunya membuat engkau rasa nyaman, bahagia, yang kuat, memberkati engkau panjang umur, sehat selalu dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kita terima kelimpahan, terima Yes. damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati sahabat-sahabat Dios yang saya kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan memberkati Haleluya. Bu Elsa, Bu Maria yang sudah mendukung kita bersama-sama. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, Sobat Dios, sebelum kita, ini nggak kerasa ya, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 8 malam. Jadi kita percaya bahwa apa yang sudah di-sharingkan malam hari ini, firman yang dibagikan itu benar-benar membuka pola pikir kita bahwa bersama Tuhan yang mungkin terkadang kita nggak pernah merasakan sesuatu yang dalam hidup setiap kita ketika menjalani kehidupan. Tapi kita percaya ketika bersama Tuhan ada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Mungkin kita tidak melihat itu dengan mata jasmani kita, tapi kita percaya biar dari hidup kita ini juga bisa memberkati banyak orang. Amin. Dan sebelum kita tutup malam hari ini, mungkin kita mau nyembah satu lagu dulu. Kita menyembah satu lagu. Setelah itu nanti saya juga mau minta Bapak untuk berdoa untuk semua Sobat Dios yang malam hari ini. Kita akan berdoa secara general ya Sobat Dios. Kita percaya bahwa malam hari ini apa yang dibagikan lewat pujian penyembahan dinaikkan juga ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Amin. Ada pemulihan, ada Amin. kesembuhan. Dan Amin. kita percaya ada terobosan juga Amin. terjadi. Ada hal yang supranatural yang terjadi Yes. dalam kehidupan setiap kita. Dan kita mau berdoa secara general untuk kamu nih Sobat Dios yang ada di rumah, yang mungkin saat ini sedang mengalami banyak pergumulan. Mungkin ada tentang sekolah, tentang pekerjaan, atau bahkan juga tentang keuangan, atau mungkin juga sakit penyakit. Kita akan berdoa untuk kamu juga, dan sekalian juga doa penutup. Amin. Ya, dan juga doa berkat. Yes. Ya. Yuk. Haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa. Muliakan dia, haleluya. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga, di bumi seperti di surga.
haleluya. Di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Oh, Dan haleluya. pujilah namamu Oh, ya Tuhan rabata Yesus. shekana matasan. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Amin. Allah yang kami percayai, Yes, Cipta ko langit dan rabayara bumi, lamata karabata shande. penguasa Jesus alam Tuhan. semesta, bumi dan Haleluya. surga bersorak-sorak. Yesus Tuhan. Kami mempunyai Allah yang hidup, Oh, glory Yesus Tuhan. Kristus Tuhan, Amin. yang sudah menyelamatkan kami dari kebinasaan yang kekal, Haleluya. membawa kepada hidup yang kekal. Oleh sebab itu kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Amin. Haleluya. Kami menjadi kuat karena Engkau. Yes. Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menerima Salam, Sang Damai Sejahtera, Jehovah Salam, yaitu Engkau Allah sendiri Haleluya. yang hadir dalam hidup kami, sehingga kami menerima sukacita yang besar, Amin. kebahagiaan yang berlimpah, Yes. ada Haleluya. kegirangan Yesus. kehidupan, sebab Engkau sumber dari segala sumber kehidupan. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, sahabat Dios Tuhan, dimanapun mereka Yes, berada, Lord. baik di kota, di desa, di pulau-pulau, sampai ke ujung bumi. Yes. Aku percaya kuasa-Mu menyatakan, Amin. kuasa-Mu Amin. dinyatakan Yes. hadir dalam kehidupan mereka. Yes. Haleluya. Mereka dalam keadaan tertekan, dalam lembah kekelaman, dalam pergumulan hidupnya, dalam banyak hal yang membuat mereka terhimpit. Saat ini aku percaya satu nama, Tuhan Yesus Kristus sudah membebaskannya, Amin. mengangkat segala beban Yes. berat Amin. kami. Dalam nama Yesus. Engkau rela menderita untuk menggantikan kami. Engkau mati di kayu salib dan Engkau telah menyelamatkan kami. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi, tua muda, besar kecil, setiap pribadi yang mendengar saat ini. Terima berkat Tuhan. Yes. Terima kesembuhan. Yes. Terima pemulihan. Yes. Kekuatan yang daripada Tuhan memenuhi engkau. Amin. Tidak ada satupun yang boleh kehilangan damai sejahtera. Oh, Karena haleluya. dialah sumber Oh, damai rabata sejahtera. shikadabaya. Dalam nama Lamata Yesus. karabata Dalam nama shande. Yesus. Yesuslah damai sejahtera. Haleluya. Damai sejahteraku. Yes. Kita bersama-sama menerimanya Ya. di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun bentuk pergumulanmu hari ini, kau katakan, Tuhan besertaku. Yes. Tuhan Sang Immanuel. Dia menjadi satu dan membuat engkau menjadi kuat. Ya. Setiap rencanamu bawa kepada Tuhan. Setiap masalahmu bawa kepada Tuhan. Biarlah engkau menjadi intim, dekat, melekat kepada Tuhan. Menikmati Dia, menikmatinya dalam hidupmu. Dan engkau dapat berkata bahwa Yesuslah sahabat yang sejati. Haleluya. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan Yes. engkau. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika engkau sakit, katakan aku sembuh. Amin. Amin. Dalam Oleh nama Yesus. aku Yes. dibebaskan. Oh, rabata Oleh karabata darah shek Yesus. karabata karabata Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yes, ko rabata Aku karabata sembuh. karabata Aku shek. pulih. Aku sehat. Yes. Aku bebas. Haleluya. Dari segala sakit Amin, penyakit. amin. Oh, rabata Dalam nama karabata Yesus. shande. Dalam nama Yesus. Yesus. Di tengah-tengah sahabat Dios, ada engkau dalam keadaan sakit. Taruh tanganmu di bagian yang sakit. Ada yang di pinggang, ada yang di betis, ada yang mengalami jantung. Ada juga yang sakit ginjal. Oh, rabata karabata shande. Jesus Tuhan. Jamah mereka Kalau Tuhan. engkau merasa demam belum sembuh saat ini, minta sama Tuhan. Oh, rabata karabata shande. Aku minta di dalam nama Oh, Yesus dalam nama mengurapan Yesus. kesembuhan turun atas mereka Amin. yang sakit. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dimanapun kau berada, Yes. ruang dan waktu tidak membatasi kuasa Yes, Allah. Dia haleluya. bekerja Yes, yes, di yes. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh, rabata shande. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapan Engkau kesembuhan. dalam pendidikan, baik engkau sekolah, engkau mahasiswa, engkau tidak mampu, meminta kepada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan yang baru Haleluya. kepadamu untuk Yes. menyelesaikan apa yang menjadi masalahmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan engkau. Ya. Ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau bekerja hari ini, Tuhan akan beri kau Amin. kekuatan yang ekstra Amin. memampukan Haleluya. engkau
Dan kau terima berkat Tuhan. Yes. Dalam nama Yesus. Oh, glory Apapun keadaan sahabat-sahabat kami, sahabat Dios, Tuhan sudah mendengar doa Amin. kami. Amin. Amin. Dan kami percaya dengan iman yang besar. Kami sepakat. Kami mau berkata, Tuhan sudah menjawab setiap doa Amin. kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah. Amin. Yes. Kami terima dalam Terima nama malam Yesus. ini. Yes. Yes. Engkau yang tidak bisa tidur, katakan aku bisa tidur karena Tuhan menjamah aku. Haleluya. Amin. Yes. Dalam nama Yesus. Terima kasih Oh, Tuhan. Rabasana Kadabas. Terima kasih Tuhan. Terima Roh kasih Kudus. Tuhan. Setiap kami yang sudah mengambil bagian, Tuhan memberkati kami. Ya. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Jika engkau dalam perjalanan, kau tiba di rumah dengan sehat selamat. Yes. Jika engkau di rumah, Tuhan sertai dan engkau boleh tidur dengan baik malam ini, sehat, dan besok bangun dalam keadaan sehat. Amin. segar. Amin. Dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Iman Yes. kami percaya. Yes. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bersyukur kami sudah diberkati. Dalam Terima berkat Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu. Terima dan nikmati berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal, membawa kita pada hidup yang kekal. Bahkan persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menuntun kita, menyelamatkan kita mulai hari ini. Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat Bapak Pendeta Yosua dan juga kali dia yang sudah hadir Mal ya, dan Pak Yus juga yang mainkan alat musik. Ya, terima kasih buat kamu semua juga Sobat Dios yang sudah mendengarkan acara live worship malam hari ini. Jangan lupa kita akan upload videonya. Kamu bisa nonton lagi program ini di YouTube Dios Radio. Oke, terima kasih buat kamu semua yang udah setia mendengarkan Dios Radio. Tapi jangan takut, kita walaupun acara ini sudah selesai, Dios Radio masih terus mengudara sampai besok. Jadi kita pastinya banyak banget pujian penyembahan yang akan terus dinaikkan di sini. Ada khotbah juga yang bisa kamu dengarkan di Dios Radio. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Amen. Lakukan yang terbaik yang Tuhan Amen. mau buat hidup Yes. kamu. Bye bye and God bless you all.